Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya mewakili rekan-rekan dari ITB untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan dari mungkin banyak yang dari latar belakang kesehatan. Mengenai sebelum saya memulai paparan mengenai health informatics ini, saya ingin sedikit menyambung-nyambungkan dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Pertama adalah ketika Ibu Menteri menyampaikan bahwa health information and health informatics sama atau berbeda. Menurut kacamata kami sebagai orang informatics itu berbeda. Information adalah ya segala sesuatu yang hanya menyangkut informasinya. Sementara informatics adalah computer science, ilmunya. Ilmu dari sebagai bagian dari ICT, seperti itu. Jadi kalau kita bicara teknologi ICT, ada teknologi informasi dengan latar belakang informaticsnya, ada teknologi komunikasi dengan latar belakang elektro, telekomunikasi dan seterusnya. Dan yang kedua itu mengenai sistem informasi, ini juga sesuatu yang tampaknya kalau saya perhatikan di Indonesia itu sesuatu yang booming gitu ya, sangat booming. Saya dengan senior saya Ibu Tati itu menjadi salah satu narasumber di KKI, ya, Konsul Kedokteran Indonesia, ketika institusi ini akan melakukan STR kalau tidak salah, registrasi praktek lagi ya, dan mencoba mengintegrasikan semua produk yang sudah ada gitu. Terus terang aja ketika saya ikut, memang saya ikut pusing begitu ya, pusing sekali gitu, karena banyak persoalan yang timbul akibat mungkin background knowledge yang yang ada dari pengembang-pengembang itu yang mungkin kurang pas, sehingga masalah itu muncul. Dan pada pertemuan-pertemuan seperti itu, pertemuan dengan KKI, pertemuan dengan EXPEC waktu itu sebagai salah satu program dari DIPI ya, itu saya juga bertemu dengan Pak Ucok dari Detiknas. Itu juga sama seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri tadi. Apa persoalan yang dihadapi oleh institusi atau komunitas kesehatan? Apakah dari sisi kedokterannya, apakah dari sisi kementeriannya sendiri? Masalah interoperabilitas, ya, karena memang ada, menurut kami dari sisi engineer gitu, ada missing linknya di sini yang mungkin mengakibatkan semua masalah itu timbul. Masalah data yang besar, namun datanya banyak, kita kaya dengan data, tapi kita nggak punya informasinya. Data itu kan fakta ya, sementara informasi adalah sesuatu hal yang kita bisa pakai untuk mengambil keputusan. Mungkin saya mulai dari situ, silahkan bisa di ini hanya sedikit sekedar outline saja apa yang mau kami sampaikan secara umum. Bisa juga yang mana? Ini dia gaptek ini ternyata ya. Algoritma itu kemudian yang di bawah itu adalah health informatics itu terdiri dari aspek teori dan praktek dari informasi, pemrosesan informasi dan komunikasi, begitu ya, yang basisnya adalah dari pengetahuan dan pengalaman di sisi health, seperti itu. Kurang lebih sama dengan yang tadi juga disampaikan sebelumnya. Silahkan Bapak, tolong bisa. Oke, ini hanya sekedar rasional bahwa intinya adalah informatics itu adalah teknologi ya. Kalau teknologi, maka peran dari teknologi ini adalah dipakai untuk mensupport service, bisa juga dipakai untuk mendevelop produk dan juga untuk mengelola informasi. Mungkin kata health-nya, kalau dari sisi kami sebagai orang informatics itu macam-macam ya, bisa health, bisa telekomunikasi, bisa education, bisa apa. Tapi intinya adalah kami di sini berperan sebagai infrastruktur atau teknologinya, seperti itu. Tujuannya apa? Kalau khusus untuk health informatics, tentunya teknologi informatics ini akan kita manfaatkan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Silahkan Bapak bisa next slide. Oke, ini beberapa produk yang Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat yang di bawah ya, itu surgery. Bapak Ibu
sadar bahwa banyak peralatan, mungkin yang paling terasa tuh sekarang adalah MRI ya, peralatan seperti itu tentunya didevelop oleh orang-orang medical informatics sebagai suatu produk. Nah, pada saat mendevelop itu peran orang informatics dan peran orang kesehatannya itu besar sekali. Namun pada saat dipakai, itu yang memakai adalah teman-teman dari health di situ. Kemudian kita juga lihat reporting, itu adalah dalam bentuk software. Kemudian kita lihat juga ada masalah administrasi, kemudian masalah tentang pengelolaan obat dan seterusnya. Jadi di sini Ibu lihat bahwa di mana peran masing-masing kompetensi ini. Silakan Bapak dilanjut. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang tenaga kerja informatics itu sebetulnya dari sudut kami tidak mengatakan apakah dia backgroundnya harus health, apakah dia backgroundnya harus informatik. Namun yang kami sorotin di sini itu adalah knowledge apa yang harusnya dimiliki oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai tenaga kerja di bidang health informatics atau informatika kesehatan. Silakan. Nah, kalau dilihat, kalau misalnya health informatik dianggap sebagai suatu edukasi atau program studi, maka masukannya boleh dari mana saja. Kami juga di sekolah teknik elektro dan informatika itu punya satu kajian program studi di bawah teknik elektro, itu adalah biomedical engineering gitu ya, baik dari S1 maupun S2-nya. Jadi di sini latar belakang silakan aja, apakah mau dari statistik, apakah orang manajemen, apakah orang legal, apakah orang informatik, biologi, kemudian finance, maupun dari sisi orang dengan latar belakang health atau medicine. Silakan Bapak. Nah, intinya adalah kalau sekarang kita bicara health informatics, maka peran informaticsnya itu harus kuat. Kenapa? Supaya persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri itu bisa kita jawab. Di sini adalah tentang information teknologinya. Banyak orang, maaf Bapak Ibu, saya juga harus menyampaikan di sini adalah banyak sekali orang yang mengatakan bahwa informatics itu autodidak. Caranya apa? Kalau Bapak Ibu sudah bisa menggunakan semua program yang ada di sini, itu sudah merasa dirinya orang informatics. Kita sudah bisa membuat program, terus kita mengatakan bahwa kita orang sudah tahu. Padahal informatics itu nggak hanya sekedar membuat program, ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa di situ ada tentang sekuritas, tentang masalah komunikasi. Kalau misalnya distribusi informasi menjadi sangat-sangat krusial, bagaimana teknologi kita ini mampu menjaga keamanan data, misalnya data tentang personal kesehatan orang ditransfer dari satu institusi ke institusi yang lain, semua orang kan ribut. Gimana nanti kalau data saya tercecer? Ya, Bapak Ibu juga mempercayakan bank untuk menyimpan semua informasi tentang keuangan Bapak Ibu ya. Punya uang berapa, gaji berapa, semua lewat bank kan? Ya, kok nggak masalah? Itu karena peran security-nya. Informatics khusus untuk bidang sekuritas. Itu yang harus kita punya. Seperti itu. Kemudian masalah juga manajemen data. Bagaimana data itu dikelola dengan baik supaya data itu tidak terduplikasi. Tadi Bu Menteri sangat sering mengatakan data juga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan bagaimana teknologi data juga kemudian berkembang, data warehouse, data mining, dan seterusnya. Kemudian bidang-bidang ilmu yang lain juga. Ketika kita sudah mempunyai banyak data, timbul masalah. Banyak data tapi informasinya melarat, kurang. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengelola data itu atau menganalisa data itu sehingga data itu bermanfaat bagi kita untuk mengambil keputusan. Decision support system. Apa yang terkait di situ? Ada expert system, ada artificial intelligence. Apa itu AI? AI adalah intelijensia buatan. Jadi ilmu yang dasarnya statistik, mempelajari bagaimana cara kerja manusia ketika dia mengambil sikap keputusan untuk satu masalah tertentu. Kemudian juga ada masalah data mining di situ, pemodelan sistem. Tapi untuk kali ini kita tambahkan bahwa sistem yang kita modelkan adalah sistem kesehatan. Itu semua sangat besar kaitannya dengan statistik dan informatika dasar ya. Baik, Bapak silakan dilanjutkan. Nah, ini adalah komponennya. Tadi sudah sempat disinggung di awal bahwa
Kalau kita bicara health informatics itu sangat beragam ya. Mulai dari, silahkan. Mulai dari, kok gambarnya jadi jelek? Oke, mulai dari bioinformatics, kemudian clinical informatics dan public informatics. Public health informatics. Sebenarnya kalau kita bicara public health informatics, itu memang orang-orang dengan latar belakang health itu yang banyak berperan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya adalah masalah epidemiologi, masalah kebijakan, masalah policy, masalah hukum. Orang-orang dengan latar belakang teknologi biasanya tidak bisa berperan di situ. Makanya Menteri Kesehatan nggak pernah orang nggak pernah orang IT ya, selalu orang health, karena memang urusannya adalah kesehatan, menyangkut masalah publik. Kemudian ketika kita masuk di bawahnya lagi adalah clinical informatics, itu kita menyangkut komunitas. Nah, pada komunitas ini banyak produk, service, begitu ya, dari sisi health informatics yang betul-betul itu dibuat bersama, benar-benar kolaborasi antara orang informatics dengan orang health. Sama juga dengan sekarang Bapak Ibu sudah pernah sering tahu ya, e-learning ya, itu juga benar-benar kolaborasinya kami dari ITB dengan teman-teman dari UPI. Itu yang tadi Bu Menteri bilang, itu kami sudah pasang di Papua dan kami memasuki tahun kedua, itu murni dibiayai oleh Dikti dengan Pemprov Papua, seperti itu benar-benar kolaborasi. Kemudian ketika kita masuk ke sebelah sana lagi, yaitu bioinformatics, kita bicara tentang tissue analisis, kita bicara tentang molekul analisis, kita bicara tentang DNA, maka di sini orang-orang biologi yang banyak berperan. Namun ketika kita kemudian ingin mengolahnya dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi, maka tentunya selain orang biologi, orang-orang dengan latar belakang informatik juga terlibat di situ. Bapak Ibu, mungkin ini hanya sekedar gambaran buat kita semua. Jadi sebenarnya saya dan teman-teman itu meyakini semua persoalan yang tadi disebutkan oleh Ibu Menteri, semua persoalan yang sempat kami dengar ketika kami diundang oleh KKI, kami juga diundang oleh Dikti dalam EdSpec, masalah itu semua banyak sekali sistem informasi tapi tidak terintegrasi, tapi ini segala macam. Kami meyakini kalau orang-orang tenaga kerja informatika kesehatan mempunyai latar belakang knowledge yang kami sebutkan, itu kami yakin bahwa persoalan-persoalan itu akan menjadi persoalan lagi. Karena itu memang keilmuan dari informatik, bagaimana kita menangani interoperability. Menurut kami nggak perlu lagi ada standarisasi. Kenapa? Karena biasanya begitu kita bicara standarisasi, itu orang yang sudah punya itu mengkerap. Nah, terus kerjaan kita gimana? Terus kerjaan kita seperti ini, gitu ya. Jadi, oke, nggak apa-apa. Teknologi bisa menyelesaikan masalah itu dengan masalah interoperabilitas. Kemudian, bagaimana kalau sekarang kita ingin membuat data warehouse? Teknologi bisa menjawabnya. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi bahwa saya simpulkan mungkin di sini mengenai health informatics tidak harus latar belakangnya harus informatik, orang dengan background informatik saja yang boleh di situ atau orang dengan health tidak, tetapi siapapun yang mau berkarya di situ, ilmu-ilmu inilah, pengetahuan-pengetahuan inilah itu yang harus dimiliki dengan baik sehingga persoalan-persoalan bisa terjawab. Demikian Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.